Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya duduk di sini baru pertama kali ya kita bertemu, dan yang sudah kenal mungkin tidak asing lagi dengan saya. Hai. Ternyata ada sahabat saya juga di sini. Alhamdulillah. Nyambungkan silaturahmi saudara sepuhnya. Baik ibu-ibu yang sudah kenal mungkin tidak asing lagi dengan nama Ibu Nila yang nyekolahkan anaknya di Darul Jihad, dan alhamdulillah saya di sini bisa bertemu dengan ini orang tua santri semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah hari ini saya diminta oleh Bu Aisyah. Kalau Bu Aisyah itu pulang anting, Bu campur banyak biasanya. Ame rada caket da orang Sunda sadaya nanya. Bisi aya orang Kalimantan. Baik. Bu Aisyah minta katanya Bu tiasa tengisi di kolbi. Insya Allah asal jangan bentrok aja dengan yang lain. Alhamdulillah beliau minta hari ini dan qadarullah Allah izinkan hingga saya bisa duduk di sini. Beliau meminta tentang apa tips di sini, tips melahirkan anak hafidhah. Kalau disebut tips mah Bu kan sudah ada ya tuntunannya kalau pengen anak seperti anak soleh-solehah lah istilahnya, jangan hanya hafidhoh, tapi harus sampai mencapai soleh-solehah ya. Kalau hafidhoh itu belum tentu, ada yang hafid melenceng nantinya gitu kan, tapi justru dengan hafalnya Al-Quran sehingga bisa menjadi penuntun bagi anak-anak kita ya. Mungkin di sini kita akan sharing saja ya, jangan sampai saya itu bukan guru lah istilahnya, tapi lebih menjurus ke testimoni bahwa alhamdulillah dengan mempunyai anak yang hafidhoh dengan cara seperti apa, insya Allah kita berbagi ya, kita berbagi. Mohon maaf Bu, saya bikinkan ini tadi Pak admin minta bisi mau pakai infokus atau apa, saya nggak rada gapten Bu. Maklum 50-an mahnya 50 tahun ke atas mah sanes zamana kanggo itu pakai komputer, jadi aja ameh kabekal kayak begini di fotokopi, biar nanti ada yang nanya, Bu Nila tadi kajian apa, ini kan tinggal ngasih, terus pahalanya juga bagi saya tidak hanya satu ibu, tapi masih bisa berestafet ke sana ya. Nah itu. Dengan demikian saya bikinkan fotokopinya. Dan mohon maaf di sini ada salah-salah ketik yang mungkin karena sayanya sudah pakai kacamata. Terus di sini ada materi nomor 8. Kenapa? Karena saya suka disimpan Bu ya, di dokumentasi gitu. Jadi kalau minta tentang ini tinggal cari nomor ini. Jadi saya bikin ini tips melahirkan anak hafidhoh ada nomor 8, materi nomor 8. Jadi Kaprin gitu punya, Kak hapus Wabin. Baik Bu. Ieu teh sadayana tos gaduh murang kali. Tak acan, nu payun tak acan? Tak acan. Keun we da bakal ya. Insyaallah. Bakal. Yang belum bakal dan apalagi yang sudah menjadi ibu guru tapi belum punya anak, itu kita sudah punya anak sebenarnya.
ya, anak didik. Ya, dan anak didik itu akan sama halnya dengan anak sendiri. Kenapa? Karena yang diminta pertanggungjawaban itu adalah pendidikannya, ya. Kalau nafkah itu ayah yang utama, tapi kalau pendidikan itu ya ayah dan ibunya. Ibunya juga terbawa. Di sini anak itu merupakan karunia Allah, ya. Karena tidak setiap pernikahan punya anak. Ada yang sudah nikah tapi belum punya anak, ya. Karena apa ya? Nikah dan tidak nikah. Ada yang sudah tidak nikah, maaf, ada yang tidak nikah, bahkan banyak anaknya, anak pungutnya atau anak asuhnya, malah biayanya juga lebih besar. Ada, Bu. Misalkan banyak sekali, seperti ada nih saudara, beliau punya pesantren besar, qadarullah Allah tidak memberi anak, tapi anaknya banyak, sapa santren itu anaknya, gitu ya. Jangan merasa ketika Abi mah belum punya anak. Anak itu bisa kita, karena selama di dunia itu apapun bisa terjadi dan bisa disetting oleh kita sendiri untuk dijadikan lahan ibadah, ya. Dengan demikian, kalau anak pribadi mungkin akan beda rasanya, ya, akan lebih merasa ini adalah karunia Allah. Nah, karunia Allah ini yang akan memberikan kebahagiaan dan cinta dari dalam keluarga. Anak itu dambaan, ya, karena biasanya setiap pernikahan itu pasti mendambakan anak, tapi tidak semua pernikahan menghasilkan anak, ya. Dan kita tetap bisa mempunyai, meski tidak lahir dari rahim, banyak sekarang anak-anak yang bisa kita layaknya anak sendiri atau dipelihara oleh diri sendiri, itu ya. Kemudian anak juga merupakan ujian, tapi Bu, kade, ya, murang kali oge sama. Kalau di dunia itu, karena dunia itu tempat ujian, ya, apapun itu akan menjadi ujian. Karena apa? Karena dituntut pertanggungjawabannya, ya. Tidak ada yang dilakukan di dunia itu tos bebas. Apapun yang kita lakukan pasti diminta pertanggungjawabannya. Kita berada di sini juga ini nanti naon. Karena ada yang datang ke sini tuh beda-beda niat, ya. Ada niatnya memang mau mengambil ilmu. Ada yang daripada di rumah mending ke Kolbi. Ada yang begitu. Ada yang udah janjian ketemuan, gitu kan? Ada. Jadi luruskan kembali niat kita, mau apa datang ke sini, mau apa setiap yang kita lakukan. Nah, karena setiap yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Sama halnya dengan punya anak. Anak juga, anaknya satu, ringan merenanya dah hiji. Tapi kalau urusannya untuk 5 anak kan repot juga, ya. Itu anak 2, 3, 4. Bahkan kalau dulu tuh Bu, orang-orang tua dulu mah sampai ke 12. Berarti 12 kali dipertanyakan oleh Allah tuh pertanggungjawabannya tuh. Kalau sekarang rada mending sekarang mah. Cuman 3 paling seurnya Bu. 4. Abdi 5. Ada sekarang tuh. Sekarang paling sedikit, paling banyak itu ya 4-5 lah masih ada, ya. Mungkin untuk angkatan saya itu 5, masih 5 tuh. Sama saya juga 5. Alhamdulillah, ya. Kemudian yang akan dipertanggungjawabannya apanya? Untuk ibu-ibu mungkin ini pengasuhan, ya. Karena perempuan itu adalah madrasahnya anak-anak. Lihat Ibu, madrasahnya anak-anak itu ada di ibu-ibu, bukan di ibu guru, ya.
sekarang itu sudah mulai beralih, kebanyakan madrasah itu ya di madrasah, di ibu guru, mamahnya mah angger we, ngantor. Tapi Bu, insya Allah kalau kita sudah menjadi bisa dua kegiatan atau lebih, jadi bisa jadi ibu di rumah juga ibu publik, itu insya Allah. Karena apa? Allah ketika kita punya kelebihan, Allah beri juga waktu. Tapi jangan sampai ketika kita punya kelebihan, orang lain yang didulukan, anak kita terbengkalai. Jangan sampai, karena yang akan dipertanggungjawabkan bukan anak orang, anak kita sendiri, ya. Nah itu. Jadi orang tua yang dinamakan ibu itu adalah madrasahnya anak-anak. Karena dengan ayah itu jarang ada di rumah ya, nggak tahu ayah itu seperti apa, dan ayah itu akan merasakan ketika urusan dengan pembiayaan. Karena kadang kita juga suka memberitahukan kepada anak itu gini, kemana ayah? Kerja, gitu ya Bu, kerja. Jadi harus bisa, kalau ayah itu untuk menafkahi, kalau ibu itu mendidiknya. Karena dalam diri ibu-ibu itu ada madrasah, ada pendidikan, ada kasih sayang. Pokoknya beda lah Bu, laki dan perempuan. Nah, dalam tarbiyatul aulad ya, nih untuk ibu-ibu mungkin ada yang sudah tahu, dalam diri kita itu harus ada bidang-bidang pendidikan yang memang Allah serukan, Allah harus sampaikan. Kata Allah, bukan hanya pendidikan untuk kecerdasan otaknya saja, IQ-nya. Kan sekarang itu lebih banyak ya Bu, maka jangan salahkan ketika dewasa itu anak-anak mementingkan kerjanya daripada orang tuanya. Karena orang tuanya yang pertama kali memberitahukan bahwa nanti kamu sekolah harus jadi dokter. Entar jantan dokter Bu, di rumah sakit mamahna sakit madaku dokter batu kuno lain ya, begitu. Kemudian kamu nanti kalau sudah besar harus jadi ini, profesi itu yang dikenalkan. Tidak dijadikan kamu ketika dewasa nanti harus menjadi manusia yang takwa, harus jadi anak yang soleh soleha, itu jarang. Makanya saya Bu jadi guru TK itu 24 tahun ya, jadi guru TK. Saya kenalkan profesi itu harus semua disukai oleh anak-anak, sehingga orang yang jenis siapa, sok Cung yang mau jadi tukang beca, dulu kan suka ada tukang beca, Cung, ada nggak mau. Kenapa? Kan tukang beca juga halal, bantuin orang, kata saya. Enggak, aku mau jadi polisi, enggak, aku mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi ini. Jadi yang gimana ya? Saya juga heran, kenapa ini? Padahal seorang tukang beca yang soleh itulah yang masuk surga. Ya. Nah, itu yang harus dirubah dalam pendidikan kepada anak. Kenalkan anak seutuhnya bahwa yang dinilai oleh Allah itu bukan gajinya yang besar, bukan profesinya yang tinggi, jabatan yang tinggi, tetapi kesolehannya. Nah ini saya juga saya juga salah nih, karena mengenalkan profesi itu sesuai yang ada di masyarakat. Akhirnya berubah. Jadi apapun soleh, solehah, insya Allah rizki mah Allah yang kasih. Ya. Dan sebanyak apapun uang tetap yang dipakai, yang dimakan sepiring ya Bu. Nah itu cirinya, bahwa hanya Allah yang menakar rezeki kita. Banyak hartanya dimanapun tetap
makan masa gitu. Tidak ada yang mentang-mentang banyak uang makannya restoran, enggak. Ya, tetap aja masuk restoran mahal, nggak usah piringnya Bu, cuman beda harga. Gitu unggul, udah makannya tetap. Mulutnya juga itu. Nah ini yang harus kita benahi dulu kepada anak-anak kita. Dalam tarbiyatul aulad fi Islam, pendidikan utama itu adalah pendidikan iman, tauhid ya Bu. Yang diutamakan itu ketauhidan. Mengajarkan kalimat tauhid, mengenal Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Itu biasanya sambil mau tidur tuh Bu. Sekarang tidur anak-anak tuh biasanya Bu, yang saya lihat nih, saya amati anak-anak sekarang itu aktif ya Bu, karena dicas. Jadi susah layunya. Kan pegang HP itu pasti, setiap anak pasti pegang HP untuk sekarang ya. Karena saya juga lihat cucu saya juga sama, pegang HP. Karena ada waktunya nonton. Nah itu ngecas. Jadi bentak wae. Kan HP ge lamun dicas mah hurungnya Bu. Nah, sama dengan anak, kalau dia pegang HP yang hurung pasti ngecas ke dirinya. Matanya itu susah ngantuk. Tidur anak-anak sekarang itu 10 ke atas, jam 10 ke atas. Kalau dulu Bu, anak saya karena baru ada TV, HP-nya HP jadul geningannya Bu, tos parem saya mantos weh, teu aya fotoan, teu aya gambaran. Itu jam 8 sudah lelah. Terus mainnya keluar. Mainnya sepedahan gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, di dalam.